yaqul innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa wa man kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha wa imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu yang menceritakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amalan seorang itu bergantung kepada niatnya, dan setiap orang hanya mendapatkan apa yang diniatkan tersebut. Barang siapa yang berniat hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang berniat hijrah karena dunia yang bakal lainnya atau wanita yang akan dinikahinya, maka hijrahnya kepada apa yang dia inginkan itu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Baik, Allah Subhanahu wa taala dalam kajian hadis ini menjelaskan bahwa betapa pentingnya seseorang itu berniat dalam sebuah amal. Oleh karena itu, jika kita melakukan sesuatu dengan niat yang ikhlas karena Allah, maka insya Allah akan terima Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada satu ibadah dalam kategori ini. Yang pertama, ketika ia melakukan sesuatu itu karena kepada Allah dia dan ikhlas, maka amalnya terima. Tapi yang kedua, ada orang yang beribadah itu karena hanya takut, ya, maka ibadah seperti ini adalah ibadahnya seorang hamba yang takut pada siapa? Pada Tuhannya. Kemudian ada kategori ibadah yang dia akan melakukan satu perbuatan kalau dapat imbalan atau pahala. Ini ibadahnya kategorinya siapa? Kategorinya pedagang. Kalau ini saya kerjakan untung, maka saya kerjakan. Kalau enggak, ya enggak saya kerjakan. Itu niat ibadah karena mendapatkan keuntungan atau hanya semata-mata mengharap satu hal yang bermanfaat untuk dirinya. Ini niat ibadah seorang pedagang. Kemudian kalau yang melakukan itu hanya karena malu pada Allah, ya, dan menaikkan sebagai rasa syukur, inilah satu hal yang tidak terang dalam kehidupan kita. Jadi ketika kita beribadah karena malu, kita sudah beri oleh Allah nikmat yang luar biasa, ya. Kemudian sebagai rasa syukurnya kita menggunakan hal-hal yang nikmat itu untuk beribadah kepada Allah. Jadi kita sholat karena kita sudah beri oleh Allah nikmat yang luar biasa, maka itu sebagai rasa syukur. Ini yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Tidak kita beribadah itu karena takut, sebenarnya seorang hamba kepada Tuhannya diperintah karena takut kepada Tuhannya. Kalau nggak dikerjakan dia akan dipecat dan macam-macamnya, gitu ya. Atau yang kedua, kita beribadah karena ingin dapat sesuatu yang bermanfaat, keuntungan. Nah, berarti ibadah kita masih dalam tataran sebagaimana seorang pedagang dalam transaksi jual beli. Kalau ada keuntungannya, dia kerjakan. Tapi pada prinsipnya mari kita beribadah itu karena butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, karena ikhlas kepada Allah, dan ini bukti kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak karena yang lain. Atau ada orang yang beribadah itu karena ingin mendapat pujian dari orang lain. Kalau dia ingin dapat pujian, ya, ada kategori riya, ada kategori sum'ah. Kalau sum'ah itu ingin dapat pujian, tapi kalau riya ingin dilihat orang lain. Nah, ini yang berhubungan, sehingga mari kita berada dalam ibadah dan kita luruskan niat kita, termasuk ketika kita melaksanakan
ibadah sholat lima waktu. Dalam Al-Mirzabani, orang ulama, dia mengatakan orang yang sholat itu butuh 4 hal yang supaya sholatnya itu dikatakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ikhlas, ya, diikhlasi dalam hatinya, kemudian khusyuk, ya, khusyuk menghadirkan hati. Kemudian yang kedua, sadar. Jadi tidak mudah orang kalau sholat itu karena gak ingat apapun itu gak sadar. Justru hal seperti itu membuat sholat kita tidak terima. Artinya sadar sepenuh hati bahwa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, khudu, tunduk, ya, tunduk tubuhnya, sehingga betul kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat adalah khusyuk. Kalau khudu itu untuk anggota tubuhnya, kalau khusyuk itu adalah anggota tubuh, hati, fisik kita semua menyatu sehingga hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa yang perlu kita perhatikan dalam beribadah, sehingga mari kita bersama-sama untuk bisa melakukan ibadah yang kita kerjakan itu hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya kaitannya dengan apakah ketika kita beribadah itu butuh khauf atau roja, antara harapan dan takut. Para ulama sepakat bahwa ketika kita beribadah dengan rasa harapan dan takut, itu menjadi hal yang perlu terapkan dalam kehidupan kita. Jika kita berharap ketika kita beribadah itu berharap pada Allah Subhanahu wa taala, terima Allah Subhanahu wa taala. Khauf, khawatir jangan-jangan kita ini ibadahnya terima, maka dengan kekhawatiran seperti itu akan membuat ibadah kita semakin berhati-hati melengkapi syarat rukunnya. Dengan demikian kita akan semakin sempurna dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang kedua tentang Islam, iman, dan ihsan. Rasulullah bersabda dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang mengatakan pada suatu hari ketika kami duduk di sisi Rasulullah, tiba-tiba datang kepada kami seorang laki-laki yang sangat putih pakaiannya, sangat halus rambutnya, tidak terlihat padanya bekas perjalanan jauh, dan tidak seorang pun dari kami yang mengenalnya. Kemudian ia menghampiri lalu menyandarkan kedua lututnya pada dua lutut beliau dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua paha beliau, seraya mengatakan, "Wahai Muhammad, kabar kepadaku tentang Islam." Rasulullah menjawab, "Islam ialah kamu bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, bahwa Rasul Muhammad adalah utusan Allah." Kemudian mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, menunaikan ibadah haji ke Baitullah jika kamu mampu menempuh perjalanan kepadanya. Dia mengatakan, "Kamu benar." Kemudian mulai berkata, "Kami heran kepadanya." Ia bertanya kepadanya dan membenarkannya. Ia berkata lagi, "Sampaikan kepadaku tentang iman." Dia menjawab, "Kamu beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada qadar, baik dan dari takdir, antara takdir baik dan takdir buruk." Ia berkata, "Kamu benar." Ia berkata, "Sampaikan kepadaku tentang ihsan." Dia menjawab, "Kamu memuja Allah seolah-olah kamu melihatnya. Jika kamu tidak melihatnya, maka dia melihatmu." Ia berkata, "Sampaikan kepadaku tentang kiamat." Dia menjawab, "Orang yang ditanya tentang kiamat tidak lebih tahu dibandingkan orang yang bertanya." Ia mengatakan, "Sampaikan kepadamu tentang tanda-tanda." Beliau menjawab, "Bila sahaya wanita melahirkan tuannya, dan bila kamu melihat mereka yang berjalan tanpa alas kaki, tidak berpakaian, fakir dan penggembala kambing, bermegah dalam bangunan, dia laki pergi, tapi ia masih bertercengang cukup lama." Dan beliau bertanya padaku, "Wahai Umar, beritahukan kepada kami siapa yang bertanya tadi."
yang menjawab Allah dan Rasulnya lebih tahu. Terus sabda, ia adalah Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan kepada kalian tentang agama kalian. Hadis riwayat Imam Muslim. Saya berdoa Allah Subhanahu wa taala ini tentang kaitannya fondasi yang berikutnya. Yang pertama tadi niat, yang berikut adalah Islam, iman dan ihsan. Islam kaitannya dengan rukun Islam yang sudah kita pahami semua, syahadat, ya, salat, kemudian zakat, berpuasa dan ibadah haji jika mampu. Iman berkaitan dengan rukun iman, yaitu iman kepada Allah, malaikat, kitabnya, rasul-rasulnya, pada hari akhir atau hari kiamat, kemudian takdir. Takdir berkaitan dengan takdir baik dan takdir buruk. Ada takdir yang bisa dirubah, yaitu takdir mu'allaq, dan mubram yang tidak bisa dirubah. Takdir mu'allaq itu kaitannya dengan ikhtiar manusia. Jadi misalnya kalau orang yang ingin sukses ujian, maka dia harus belajar dengan rajin. Kalau pengen rezekinya semakin baik, maka harus berikhtiar semaksimal mungkin. Kemudian takdir dengan mubram yang tidak bisa dirubah, yaitu takdir yang berkaitan dengan ajal. Jadi kapan kita itu akan meninggal dunia, kemudian jodoh sudah diatur Allah Subhanahu wa taala, kemudian rezeki. Jadi ketiga hal ini merupakan takdir mubram yang tidak bisa dirubah. Kapan ajal kita, kemudian siapa jodoh kita, sudah diatur Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga rezeki, masing-masing kita punya jatah rezeki yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan tertukar. Sehingga tinggal bagaimana kita itu berikhtiar untuk mendapatkan rezeki kita itu dengan cara yang halal atau menghalalkan segala cara. Nah, itu kepada Allah tentang iman, Islam dan ihsan, yaitu ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam yakun tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seolah ya melihat Allah, tapi kalau tidak sanggup maka yakinlah bahwa apa yang kita kerjakan itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian bermanfaat antara dua pondasi. Pertama tadi niat, kemudian akidah kita, iman, Islam, ihsan, bermanfaat dan membuat semakin kokoh kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita kuatkan akidah kita dan semakin taat disiplin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dengan shiratal mustaqim, mari kita akhiri dengan majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.